Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jangan mencoba mencari-cari perhatian kepada selain Allah, tapi carilah perhatian kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membaca hikmah yang ke-38. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alayka, fa kayfa yurfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati' an yarfa'a hajatan 'an nafsihi, fa kayfa yastati' an yakuna laha 'an ghairihi rafi'an. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alayka. Janganlah engkau mengadu kepada selainnya Allah akan hajat, akan kebutuhan. Huwa muriduha 'alayka, yang kebutuhan tersebut, hajat tersebut Allah letakkan padamu. فَكَيْفَ يُرْفَعُ إِلَى غَيْرِهِ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا. Bagaimana bisa diadukan kepada selainnya Allah akan sesuatu yang diletakkan oleh Allah. Man la yastati' an yarfa'a hajatan an nafsihi. Barang siapa yang tidak bisa menyingkirkan musibah, hajat, musibah yang menimpa dirinya, bagaimana dia menyingkirkan hajat atau musibah yang menimpa selainnya. Kita lihat penjelasan dari Ibnu Ajibah. Qultu, aku berkata, qad alimta anna ma siwa Allah, anna ma siwa al-haq khayalun wahmiyun la haqiqata liwujudihi. Telah engkau ketahui bahwa sesungguhnya selain Allah khayal, waham, tidak ada hakikat bagi wujudnya. Jadi pada hikmah sebelumnya telah diuraikan panjang lebar bahwa hakikat yang mewujud itu hanya Allah. Hakikat yang ada
hanya zat Allah dan sifat-sifat Allah. Selain Allah, selain zat dan sifat-sifat Allah, semuanya adalah waham, hanya percikan saja daripada wujud Allah, umpama bayangan bagi kita makhluk. Memang nampak ada, tapi pada hakikatnya tidak ada. Yang benar-benar ada, yang hakikat ada, hanyalah Allah. Fa idza anzalallahu bika hajatan, maka oleh karena itu apabila Allah meletakkan padamu, menempatkan padamu satu hajat, kafaqah, suatu kebutuhan, au syiddah, suatu kesusahan, au ghaira dzalika minal awarid, atau selain hal-hal itu daripada berbagai macam permasalahan hidup, fanzilha billah, maka hadapilah masalah-masalah tersebut, hadapilah hajat dan kebutuhanmu bersama Allah. Waj'alha tahta masyiatillah, dan jadikanlah, pahamilah bahwa setiap masalahmu, setiap hajatmu, setiap kesusahan itu terjadi di bawah masyiah Allah, di bawah keinginan Allah. Waghib anha fi dzikrillah, maka hilangkan rasa berat terhadap masalah tersebut, fi dzikrillah, dengan berzikir, mengingat Allah. Wala taltafit ila ma siwahu ta'alluqan wala tamallukan, dan jangan engkau menoleh kepada selain Allah untuk bergantung kepada selain Allah, au tamallukan, cari-cari perhatian kepada selain Allah. Artinya kalau ada masalah, yang masalah itu tidaklah datang kecuali dari Allah, maka jangan coba melirik selain Allah untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Jangan mencoba mencari-cari perhatian kepada selain Allah, tapi carilah perhatian kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Fa fil hadis, tersebut dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdabu alaih, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak mengadu kepada Allah setiap masalahnya, yaghdabu alaih, Allah akan marah kepada orang tersebut. Artinya orang yang lebih memilih makhluk Allah untuk dia adukan masalahnya ketimbang Allah, maka Allah akan marah kepada hamba tersebut. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq, min alamatil ma'rifah alla tas'ala hawaijaka kullaha illa min Allah, qallat aw jallat. Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, di antara tanda ma'rifah seseorang kepada Allah, bahwa engkau, di antara ma'rifah kepada Allah, makna ma'rifah kepada Allah, bahwa engkau tidak meminta seluruh hajatmu illa minallah, kecuali dari Allah. Qallat au jallat, kecilkah masalah itu atau besar, kecilkah hajat itu atau besar, tidak engkau minta kepada selain Allah. Yang seperti kisah yang sering kita ulang-ulang. Kenapa kisah itu kita ulang-ulang? Karena pada kisah itu ada hakikat ketauhidan kepada Allah. Seorang yang saleh, seorang alim, suatu ketika sedang berada di dalam Masjidil Haram. Pada waktu yang sama masuk sang khalifah ketika itu, seorang pemimpin masuk Masjidil Haram. Setelah menjalankan ibadahnya dalam Masjidil Haram, dia melihat ada ulama juga sedang berada di sana, ulama wali Allah. Maka sang khalifah ini berniat untuk memenuhi satu hajat daripada orang alim tersebut. Dia datangi, dia sampaikan, wahai syekh, saya sangat ingin memenuhi hajatmu, sampaikan, adakah hajatmu yang dapat saya penuhi? Dijawab oleh orang alim tersebut, bagaimana saya menyampaikan hajat saya kepada selain Allah, padahal saya sedang berada di rumah Allah.
Tidak mungkin saya menyampaikan hajat saya kepada selain Allah sedangkan saya sedang berada di rumah Allah. Maka sang khalifah mengatakan, kalau begitu saya tunggu di luar masjid, nanti engkau sampaikan hajat. Ditunggu oleh khalifah di luar masjid sampai sang alim itu keluar. Begitu sang alim itu keluar, ditanya lagi oleh khalifah, sekarang kita sudah berada di luar rumah Allah, maka tidak apa-apa, sampaikan hajatmu. Saya sangat ingin memenuhi satu hajatmu wahai syekh. Kata syekh tersebut, hajat apa yang harus saya minta kepadamu wahai khalifah? Hajat tentang dunia atau hajat tentang akhirat? Kata sang khalifah, tentu hajat tentang dunia. Kalau hajat tentang akhirat saya tidak mampu memenuhinya. Kata sang syekh, kalau hajat tentang dunia, jangankan kepada makhluk, kepada Allah tidak pernah saya minta. Ini hakikat tauhid. Ya. Kalau perkara dunia, jangankan kepada makhluk, kepada Allah saya tidak pernah minta. Sekarang saya butuh hajat akhirat. Mampukah kamu penuhi hajat akhirat saya? Maka tentu siapapun kita tidak mampu memenuhi hajat akhirat makhluk ini. Artinya di sini sang syekh mengajarkan kepada kita untuk tidak menyampaikan hajat apapun kepada selain Allah. Mithlu Musa alaihi salam ishtaqa ila ru'yatihi faqala. Hal tersebut juga diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia sangat ingin melihat Allah. Nabi Musa punya hajat besar, ingin melihat Allah. Kepada siapa dia sampaikan? Kepada Allah. Faqala, maka Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, berikan aku kemampuan, berikan aku kesempatan anzur ilaik, untuk dapat melihat langsung kepadamu. Melihat Allah itu hajat yang paling besar. Tidak ada hajat yang lebih besar daripada melihat Allah. Kenapa demikian? Karena melihat Allah secara langsung adalah nikmat paling besar di surga nanti. Nikmat-nikmatnya surga, nikmat yang lebih besar dari surga adalah melihat Allah. Maka Musa minta nikmat tersebut, hajat tersebut kepada Allah. Tapi ternyata Musa mengajarkan kepada kita minta hajat kepada Allah bukan hanya yang besar-besar, yang kecil juga dia minta kepada Allah. Maka di sini disebutkan wahtaja yauman ila raghif. Suatu hari Musa lapar, pengen makan sepotong roti, juga dia minta kepada Allah. Maka kemudian Musa mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ternyata ayat tersebut dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Kalau kita artikan ayat tersebut, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau berikan sangat butuh wahai Allah. Maksudnya apa? Ternyata sepotong roti saja dia minta tetap kepada Allah, dia tidak dekati makhluk. Sepotong roti. Maka hendaknya demikian juga kita, seluruh hajat kita sampaikan dulu kepada Allah, baik itu ke hajat besar maupun hajat kecil, sebesar apapun, sekecil apapun, sampaikan dulu kepada Allah. Itu tauhid kita. Setelah kita sampaikan kepada Allah, maka kemudian baru kita berproses ikhtiar, kasab, berusaha, dan karena itu juga perintah Allah. Maka kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, fa kaifa yurfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadhi'. Kenapa kita tidak boleh mengadukan hajat kita kepada selain Allah? Karena yang mendatangkan hajat itu Allah, yang mendatangkan cobaan itu Allah, yang mendatangkan musibah itu Allah. Nah sekarang masalahnya, siapa yang mampu melawan Allah? Siapa yang mampu bertindak mengubah takdir Allah? Siapa yang bisa Allah menurunkan suatu cobaan seperti ini? A misalnya. Siapa yang bisa selain Allah mengubah cobaan itu dari A menjadi B? Siapa? Tidak ada. Kalau
tidak ada kenapa kita harus memintanya kepada selain Allah. Hanya Allah yang bisa. Kalau Allah sudah turunkan satu cobaan, hanya Allah yang bisa menghilangkan cobaan itu kalau Allah ingin. Tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan cobaan yang Allah letakkan kecuali Allah sendiri yang mengangkat, yang menghilangkan cobaan tersebut. Jadi secara logika, Ibnu Athaillah As-Sakandari secara logika ingin mengatakan kepada kita, kalau masalah itu Allah yang datangkan, dan setiap yang Allah datangkan tidak ada yang mampu menyelesaikannya kecuali Allah sendiri, maka pertanyaannya, kenapa kita harus mengadunya kepada selain Allah? Ya, disebutkan di sini, wa qala ba'dul arifin minal mukasyafin radhiyallahu anhum, berkata sebagian ahli ma'rifah yang telah mendapatkan kasyaf dari Allah, mereka mengatakan, la tubdina faqah. Bukan mereka mengatakan, maksudnya ada di antara ahlul ma'rifah itu seperti mendengar seruan. Di sini disebutkan, qila li fi naum kal yaqadhah aw yaqadhah kan naum. Jadi ada ahlul ma'rifah mengatakan, suatu saat ketika saya sedang sadar atau sedang tidur antara dua, tiba-tiba ada suatu suara yang datang kepada saya. Apa bunyi suara tersebut? La tubdina faqah fa udha'ifuha 'alaika mukafa'atan li su'i adabika wa khurujika ila haddi 'ubudiyatika. Innama ibtalaituka bil faqah litafza'a ilayya minha wa tatadarra'a biha ladayya wa tatawakkal fiha 'alayya. Sabaqtuka bil faqah litasira biha dhahaban khalisa. La tubdina faqah, jangan engkau nampakkan kesusahanmu pada manusia. Sebuah seruan dari Allah. La tubdina faqah, jangan engkau nampakkan kesusahanmu kepada manusia. Jangan engkau nampakkan kegelisahanmu pada manusia untuk cari-cari perhatian manusia, makhluk. Fa udha'ifuha 'alaika, kalau kamu menampakkan kesusahan, kegelisahan kepada makhluk, kepada sesama manusia, padahal kegelisahan, kesusahan itu datang dariku kepadamu untuk menaikkan derajatmu, tapi engkau malah cari-cari perhatian dengan manusia, nampakkan kepada manusia untuk dibantu. Apa kata Allah? Fa udha'ifuha 'alaika, maka akan aku lipat gandakan kesusahan itu, akan aku lipat gandakan masalahmu itu. Jadi begalah pedih susah baru, makin terpedih susah makin berat oleh Allah. Ada orang seperti itu. Saya kadang itu tanya ke wajah dalam keadaan susah lebih, mencari perhatian. Dikatakan fa udha'ifuha 'alaik, akan aku lipat gandakan kesusahan itu. Kalau kesusahan yang aku berikan, justru kamu cari perhatian pada manusia. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna finnas, di antara manusia itu, kata Imam Ghazali, ketika engkau melihat dialah orang yang paling bahagia, paling terpenuhi seluruh hajatnya di antara manusia yang lain, padahal hakikatnya dialah orang yang paling fakir, paling susah, tapi dia tidak nampakkan. Kita melihatnya dari zahir, dia orang yang paling tercukupi, padahal dia orang yang paling membutuhkan, tapi dia tidak nampakkan kepada manusia yang lain. Kata Imam Ghazali, merekalah wali-wali Allah di bumi. Dengan sebab merekalah Allah jadikan bumi ini selamat, tidak hancur. Merekalah para wali-wali Allah. Mereka tidak mau menampakkan kesusahannya kepada selain Allah. Mereka menampakkan kesusahannya hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi la tubdina faqah, jangan engkau nampakkan kesusahannya kepada manusia, kepada makhluk. Fa udha'ifuha 'alaika, akan aku lipat gandakan kesusahan tersebut.
mukafa'ata li su'i adabika, sebagai balasan buruknya adabmu, wa khurujika ila haddi ubudiyatika, karena keluarnya dirimu daripada batas penghambaan dirimu kepadaku. Karena sehakikatnya penghambaan diri kita kepada Allah sebagai hamba, sebagai budak, maka tentu semuanya harus kita laporkan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Tuhan kita, tidak kepada selain Allah. Innama ibtalaituka bil faqah litafza'a ilayya minha, hanya saja aku uji, aku coba, aku timpakan musibah kepadamu berupa faqah, fakir, butuh, susah, litafza'a ilayya minha, agar engkau lari kepadaku, wa tatadarra'a biha ladayya, agar engkau tunduk kepadaku, wa tatawakkal fiha alayya, dan agar engkau bertawakal kepadaku dengan masalah tersebut. Sabaqtuka bil faqah litasira biha dhahaban khalisa, aku tempa dirimu dengan susah, dengan masalah, agar engkau menjadi dengan masalah tersebut dhahaban khalisa, emas yang murni. Tujuan Allah mencoba kita untuk Allah bersihkan dosa kita, untuk Allah angkat derajat kita. Oleh karena itu datanglah kepada Allah setiap cobaan, bukan justru datang kepada selain Allah. Fala tazighanna ba'da sabki, maka janganlah kalian lari ketika ditempa oleh Allah dengan berbagai cobaan dan masalah. Terakhir, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyindir kita dalam hikmahnya ini, man la yastati' ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati' ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang tidak bisa menyingkirkan masalahnya sendiri, artinya seluruh makhluk tidak mampu menyingkirkan masalahnya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu menyingkirkan masalah orang lain? Maka oleh karena itu janganlah kita meminta kepada selain Allah, latihlah diri kita untuk hanya meminta, baik itu perkara besar maupun perkara kecil, hanya memintanya kepada Allah. Karena Rasulullah SAW idza hadzabahu amrun badara ila shalah, caranya adalah seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW setiap ada persoalan, setiap ada masalah, setiap ada kebutuhan, beliau menyampaikannya kepada Allah melalui salat. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا
في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله على آله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وصل وسلم على سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند